Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua teman-teman? Sehat? Sudah sarapan? Baik. Kalau gitu kita mulai ya di pertemuan hari ini di dalam mata kuliah konsep sistem informasi. Di pekan ini kita akan membahas terkait dengan model pengembangan perangkat lunak. Oke, di mata kuliah konsep sistem informasi ini tentunya di keilmuan kita selalu mengaitkan dengan ayat integrasi. Jadi mungkin bisa satu orang membaca ayat. Siapa yang bisa baca ayat Al-Quran? Ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama yusri yusra, innama yusri yusra. Bisa? Nah, jadi ini kaitannya dengan keilmuan konsep sistem informasi. Nah, yang di terjemahannya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Baik, sebelumnya masih ingat pembelajaran kita di pekan sebelumnya? Oke, baik, kalau begitu siapa yang bisa memberikan contoh penerapan konsep sistem informasi di dalam organisasi? Ayo, angkat tangan yang bisa. Ya, sebutkan nama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, nama saya Muhammad Ida. Saya akan memberikan satu verifikasi dalam konsep sistem informasi di dalam satu kasus. Jadi misalnya membuat sebuah website untuk menjadi sebuah wadah dalam sistem pelaporan. Misal jika di lingkungan universitas, jika ada satu mahasiswa yang ingin mengajukan suatu hal-hal yang dia inginkan, bisa dia membuat suatu website yang dia menyediakan untuk membuat ini kemudahan mahasiswanya menyampaikan kepada pihak kampus tanpa adanya tatap muka, yang bisa lewat online. Oke. Gitu. Ayo. Jadi sistem apa yang sering teman-teman gunakan? Di HP mungkin? Sistem apa yang ada di HP-nya? Absensi pakai Antera. Oke. Apalagi yang terkait dengan di akademik? Pengumpulan tugas. Oke, baik. Kita lanjut ya. Jadi di pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-7 yang dimana di dalam rancangan pembelajaran kita yaitu CPMK-nya mampu menjelaskan tahapan atau urutan logis pengembangan sistem informasi, terus mampu menjelaskan keterkaitan setiap tahapan atau alur dalam proses pengembangan sistem informasi. Nah, adapun submaterinya ya bisa teman-teman sendiri lihat. Jadi ada kriteria penilaian, yaitu sebentar kita ada kuis, ketepatan penguasaan dan pemahaman, dan performance. Berlebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk melihat video interaktif pembelajaran yang dimana di video tersebut berisi tentang materi model pengembangan sistem informasi. Jadi silakan disimak dengan baik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik mahasiswa? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan untuk menjalani segala aktivitas di hari ini. Saya Asrul Sarimuin, dosen pengampu mata kuliah konsep sistem informasi, di mana kali ini kita akan membahas materi yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Baik, yang pertama tentunya kita harus mengetahui dulu pengembangan perangkat lunak itu seperti apa. Jadi, pengembangan perangkat lunak mengacu pada serangkaian aktivitas ilmu komputer yang didedikasikan untuk proses pembuatan, rancangan, penyebaran, dan dukungan perangkat lunak. Adapun perangkat lunak yaitu serangkaian instruksi atau program yang memberitahu komputer apakah harus dilakukan. Perangkat lunak tidak tergantung pada perangkat keras dan membuat komputer dapat diprogram. Ada 3 jenis dasar dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem untuk menyediakan fungsi inti seperti sistem operasi, manajemen disk, utilitas, manajemen perangkat keras, dan kebutuhan operasional lainnya. Yang kedua, perangkat lunak pemrograman yang memberi pemrograman alat seperti editor teks, compiler, penghubung, dan alat lainnya untuk membuat kode. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi atau application yang biasa juga kita sebut APPS untuk membantu pengguna melakukan tugas, rangkaian produktivitas kantor, perangkat lunak manajemen data, pemutar media, dan program keamanan adalah beberapa contohnya. Aplikasi juga merujuk pada aplikasi web dan seluler seperti yang digunakan untuk berbelanja di Amazon.com, bersosialisasi dengan Facebook, atau mengunggah gambar ke Instagram. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah dalam proses pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa langkah yang perlu kita harus lalui atau step yang kita harus lakukan. Yang pertama yaitu memilih metodologi. Untuk membangun kerangka kerja tempat langkah-langkah pengembangan perangkat lunak yang diterapkan. Metodologi ini menggambarkan keseluruhan proses kerja atau peta jalan untuk proyek tersebut. Metodologi dapat mencakup pengembangan Agile, DevOps, Rapid Application Development, Scale Agile Framework atau SAF, Waterfall, dan lain-lain. Kemudian, kita mengumpulkan persyaratan untuk memahami dan mendokumentasikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian, kita memilih atau membangun sebuah arsitektur sebagai struktur dasar di mana perangkat lunak akan beroperasi. Setelah itu, kita masuk ke pengembangan desain. Mengembangkan desain di sekitar solusi untuk masalah yang disajikan oleh persyaratan seringkali melibatkan model proses dan papan cerita. Kemudian membangun sebuah model dengan alat pemodelan yang menggunakan bahasa pemodelan seperti XML, UML untuk melakukan validasi awal, pembuatan prototipe, dan simulasi desain. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yaitu penyusunan sebuah kode dalam bahasa pemrograman yang tepat, melibatkan tinjauan oleh rekan kerja
dan tim untuk mengatasi masalah lebih awal dan menghasilkan perangkat lunak yang tentunya berkualitas yang lebih baik. Setelah itu, kita masuk ke pengujian, di mana pengujian ini merupakan sebuah skenario yang telah direncanakan sebelumnya sebagai bahan dari desain pengkodean perangkat lunak dan melakukan pengujian kinerja untuk mensimulasikan pengujian beban pada aplikasi. Kemudian kita masuk ke tahap bagaimana mengelola sebuah konfigurasi untuk memahami semua artefak perangkat lunak, persyaratan, desain, kode, sampai ke pengujian, dan membangun sebuah versi perangkat lunak yang tentunya berbeda, menetapkan prioritas jaminan kualitas dan kriteria rilis untuk mengatasi dan melacak yang error atau cacat. Setelah rangkaian itu selesai, maka kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menyebarkan perangkat lunak untuk digunakan dan menanggapi serta menyelesaikan masalah pengguna. Migrasikan data ke perangkat lunak atau yang diperbarui dari aplikasi atau sumber data yang ada jika perlu. Kemudian mengelola dan mengukur proyek untuk mempertahankan kualitas pengiriman selama siklus hidup aplikasi dan untuk mengevaluasi proses pengembangan dengan model seperti Cacheability, Maturity Model, atau CMM. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, di mana mengapa pengembangan perangkat lunak itu penting. Di sini dikatakan bahwa pengembangan perangkat lunak juga penting karena sifatnya yang invasif, seperti yang dikemukakan oleh Wakil Presiden sekaligus blogger IBM, Dave Edwards. Perangkat lunak telah muncul sebagai pembeda utama dalam banyak produk, mulai dari mobil hingga mesin cuci hingga termostat, dengan semakin berkembangnya Internet of Things yang menghubungkan semuanya. Berikut beberapa contoh. Yang pertama, Soul Machines. Tautan berada yang di luar dari IBM.com. Menggunakan perangkat lunak untuk membantu atau membuat penasihat daring buatan yang meningkatkan layanan dan efisiensi pelanggan. Para penasihat tersebut memiliki wajah, ekspresi, dan suara manusia yang bereaksi secara cerdas, penuh empati, dan efisien terhadap pertanyaan dan kebutuhan pelanggan. Mereka dapat menjawab lebih dari 40% pertanyaan pelanggan tanpa campur tangan manusia, dan mereka belajar dari interaksi mereka untuk meningkatkan kemampuan dari waktu ke waktu dengan menggunakan IBM Watson Assistant untuk menggabungkan kemampuan kecerdasan buatan AI ke dalam proses pengembangan. Soul Machine dapat membuat dan meluncurkan penasihat buatan dalam waktu sekitar 8 hingga 12 minggu. Nah, setelah kita mempelajari bahwa pentingnya pengembangan perangkat lunak dan tujuannya seperti apa, kita masuk ke salah satu contoh model bagaimana membangun sebuah perangkat lunak, yaitu dengan menggunakan model Agile, Agile Software Development. Tahapan metode Agile. Tahapan pengembangan perangkat lunak dapat bervariasi dan akan bergantung pada jenis metode dan kerangka kerja yang digunakan. Berikut adalah beberapa tahapan metode Agile.
yang harus Anda lalui apabila ingin mendapat manfaat menggunakan metode ini untuk mengembangkan perangkat lunak. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana tahapan metode Agile yang pertama adalah perencanaan. Pada tahap ini, Anda harus menentukan rancangan bersama dengan tim untuk mendapatkan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Anda juga dapat berkoordinasi bersama dengan stakeholder untuk menetapkan tujuan dan fungsi perangkat lunak. Kemudian yang kedua, implementasi. Setelah melakukan perencanaan pada perangkat lunak, langkah selanjutnya adalah implementasi. Pada tahap ini, Anda sudah bisa melakukan pengkodean atau coding untuk pembuatan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Kemudian selanjutnya proses testing, di mana pada dasarnya definisi apa itu testing merupakan tahapan metode Agile, tahap yang tidak kalah penting dari keseluruhan tahap pengembangan. Manfaat dari menggunakan tahapan testing Agile adalah untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas dari perangkat lunak sebelum launching. Kemudian, setelah proses testing selesai, Anda juga harus melakukan dokumentasi. Tahapan ini bertujuan untuk spesifikasi produk dengan jelas. Adanya dokumentasi juga akan membantu tim developer dalam mengidentifikasi perbaikan pada perangkat lunak. Kemudian kita ke tahap berikutnya, yaitu tahap development, atau biasa disebut dengan penyelarasan. Tahap development merupakan salah satu tahap terpenting dalam pengembangan perangkat lunak. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat telah terpenuhi standar kualitas. Perangkat lunak yang telah melalui proses development dapat segera rilis dan digunakan oleh pengguna akhir. Kemudian, tahap pemeliharaan. Tahapan metode Agile yang terakhir adalah pemeliharaan, atau biasa juga kita sebut dengan maintenance. Pada tahap ini, perangkat lunak mungkin masih memiliki beberapa kesalahan, seperti bug. Melalui tahap ini, tim developer bisa memastikan bahwa perangkat lunak memiliki kinerja yang baik atau tidak, dan mendeteksi kemungkinan masalah yang mungkin akan muncul. Oke, teman-teman sudah lihat tadi video. Jadi di dalam video itu dibahas tentang metode pengembangan perangkat lunak. Jadi ada beberapa contoh. Jadi tadi kita lihat bagaimana penerapan Agile dalam membuat sebuah perangkat lunak. Nah, setelah teman-teman saksikan, kita mau mendiskusikan kira-kira contoh apa di dalam penerapan sistem informasi yang bisa kita kembangkan dengan menggunakan metode Agile. Jadi saya harap kita buat kelompok ya, kemudian diskusikan, rembukan bersama-sama tentang soal yang saya berikan tadi. Oke, silakan jadi ini kelompok 1, 2, 3, silakan dirembukan. Ya. Perhatikan semua. Jadi waktu diskusi habis. Jadi adapun hasil diskusinya silakan dikumpul melalui perwakilan tiap kelompok. Dan saya sampaikan bahwa dalam proses penilaian itu teman-teman tetap dinilainya per individu ya. Jadi per individu. Jadi hasil diskusi tadi silakan disatukan dalam bentuk file.
Oke, hari ini kita cukupkan ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu di dalam perangkat lunak ada beberapa model yang bisa kita gunakan dalam membuat sebuah pengembangan. Jadi teman-teman tadi sudah berikan satu contoh, yaitu contoh agile. Minggu depan kita akan masuk ke contoh yang lain, yaitu SDLC, waterfall. Jadi ada banyak contoh dalam proses pengembangan perangkat lunak. Baik, kita cukupkan pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil-alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.